Sudah pada berdaurah belum? Sudah semua? Belum. Masa belum? Itu maksudnya sama rupiahnya juga? Bukan, mandi. Oh, mandi. Mandi sudah ya? Udah pernah mandi belum? Nah, cara mandi itu nanti dipakai digunakan. Udah belum? Oh, pantas. Belum. Banyak Kamu pada berdaurah. Berdaurahnya ada tuh bahannya tuh. Kamu pakai itu. Jadi gini, kalian harus bisa membuat berdaurah, mandi rempah untuk berdaurah, itu nanti kalian akan bisa menunjuk itu dulu tuh mas, mbak, sampai segini habis. Jadi orang ruqyah tuh biasanya nih, sebenarnya ruqyah nanti setelah dia ruqyah ambil itu, beli itu kadang-kadang untuk saudaranya, untuk sendirinya, karena itu khas. Cepat dijat, ambil jat itu dalamnya jat, kotak itu kamu juga akan dapat komisi dari sini. Makanya dulu omset tertinggi itu dari rupiah. Ini minta aja kok yang ada isinya. Pintar. Ini penting karena kalau nanti kalian mandi sendiri, mandi semua, tapi harus tahu dulu sudah bisa caranya seperti apa. Kamu nanti ngajarin orang, memberikan petunjuk loh sama orang yang beli ini. Kamu boleh buktikan nih, kamu mandi ini. Saya kira sudah pada semua nur dari nur. Kamu belum? Dulu Ustaz bilang nanti sampai enggak lagi. Ya? Jadi gini, isinya mana yang ada isinya airnya? Airnya belum diambil oleh bapak, nanti kotor. Kemarin saya kuras baru. Udah. Buangin. Jadi gini ya, nih. Sekarang baca. Ini bacaan di sini, di bawah sini biar kelihatan. Di kursi. Biar suaranya. Suaranya biar ini biar kelihatan. Ini bacanya semua dari pertama. Ini kamu biar tahu ya. Nih bacain orang ini biar kamu nanti bisa menjelaskan ke orang. Ya. Oke, baca. Sekeranjang mandi rempah bedah aurat. Semua media digunakan telah didoakan di majelis zikir mustajabah Dewan Harkat Baitul Hikmah. Sekeranjang mandi rempah adalah campuran dari 41 jenis tanaman herbal yang telah diracik secara teliti berdasarkan intisari kitab Al-Awqaf karya Imam Al-Ghazali. Ramuan ini dipersiapkan melalui proses yang melibatkan ritual khusus, di mana ayat-ayat ruqyah dan doa-doa khusus dibacakan dalam majelis zikir mustajabah Dewan Harkat Baitul Hikmah. Sekeranjang mandi rempah ini sebagai media bedah aura yang kekuatannya sangat luar biasa dan berfungsi membersihkan energi negatif dan sebagai pembangkit energi positif. Insya Allah setiap tetes air sekeranjang mandi rempah yang menyentuh tubuh Anda menjadi air syariat maul hayat atau air kehidupan yang akan mendatangkan kebaikan dan berlimpahnya rizki yang mengalir deras dalam kehidupan Anda, insya Allah. Manfaatnya satu. Nah, sebelum manfaat saja dulu. Maksudnya yang 41 jenis tanaman herbal tadi. Ini nih, di sini ada 41 macam tanaman herbal sudah dicampur dengan garam. Ditambah ini. Jadi ini nih yang terdiri. Ini kalau sudah dicampurkan nanti ini terdiri dari 41 jenis tanaman herbal yang dijelaskan di kitab Al-Awqaf. Di kitab Al-Awqaf itu kamu bisa baca ya, ini Al-Awqaf nih. Coba deh, kamu bisa menjelaskan nih. Ini bukan satu-satu. Ini baca satu-satu nih. Supaya tahu nih, nanti kamu sambil menjelaskan bisa menjelaskan nih. Ini dipegang itu. Dibaca, dilihat. Ini penjelasan lebih pegang. Ya, jadi herbal ini sudah ada di sini, penjelasannya di sini. Makanya nanti di situ judulnya apa? Herbal PS setan. Ya, judulnya itu. Bapak di majalah dulu, Bapak kan konsultan herbal di majalah-majalah tuh. Majalah misteri, majalah herbal dan artis.
spiritual healing ada di majalah juga ada. Ya, itu menceritakan tentang ini. Coba dibayangkan. Ya. Herbal versus setan adalah dari sebagian besar penyakit yang diderita keturunan Adam karena kejahatan setan yang masuk melalui aliran darah. Setan bisa mengganggu siapapun, bahkan pada orang yang telah berilmu sekalipun. Dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, penyakit yang karena keterlibatannya setan diobati dengan tanaman obat atau herbal dan doa. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Awqaf menerangkan bahwa putra Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengalami sakit yang berpindah-pindah ke seluruh tubuh. Semua tabib kerajaan dikumpulkan untuk mengobati, tapi tidak ada yang mampu menyembuhkan. Saat usia sholat, Nabi Sulaiman alaihissalam didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan diperintahkan agar memanggil ratu setan yang bernama Serobat. Maka datanglah Serobat dengan badan gemeter takut menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Seraya berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, sebenarnya yang mengganggu putramu adalah anak cucuku karena sudah diizinkan oleh Allah." Serobat menjelaskan bahwa setan mempunyai nama dan kelemahan yang berikut nama-nama setan dan racikan obatnya. 1. Otak. Setan yang mengganggu adalah Mina. Obatnya lempuyang, delingu, daun bawang, kulit jeruk, jambe, gambir, dan garam. Badan. Setan yang mengganggu adalah Roin. Obatnya daun sirih, temuruas, delingu, daun bawang, kunyit, asam kawak, garam. Ketiga, telinga. Setan yang mengganggu adalah Hubi. Obatnya jahe merah, daun timahan, semut hitam, garam. Keempat, mulut. Setan yang mengganggu adalah Duhri. Obatnya daun anton-anton. Kelima, mata. Setan yang mengganggu adalah Marani. Obatnya minyak lantung. Keenam, lengan. Setan yang mengganggu adalah Wahitu. Obatnya bawang putih, kulit telur, asam kawak, dan garam. Sumsum. Setan yang mengganggu adalah Bayuh dan Talufu. Obat merica, cabai, daun meniran, delingu, bawang, gadung, jambe, cuka, garam, dan daun anton-anton. Hati dan pikiran. Setan yang mengganggu adalah Baliyun. Obatnya lengkuas, jeruk purut, cuka, dan garam. Punggung dan lambung. Setan yang mengganggu adalah Maliyun. Obat merica, kemukus, temulawak, kunyit, jeruk purut, dan garam. Pinggul. Setan yang mengganggu adalah Malitung. Obat jambe, jeruk, garam, jahe. Paha dan betis. Setan yang mengganggu adalah Hamun dan Manang. Obatnya daun sirih, temuruas, delingu, bawang, garam, gaji ayam putih. Dagu. Setan yang mengganggu adalah Kadung. Obatnya cabai, kemukus, kunci, kulit jeruk, garam. Tubuh bagian depan. Setan yang mengganggu adalah Fatikun. Obat delingu, daun bawang, daun sirih, temuruas, garam. Nafsu. Setan yang mengganggu adalah Galungan. Obat suntri kering, cabai, daun mayes. Dubur. Setan yang mengganggu adalah Kaliku. Obat daun cabai, minyak kelapa. Usus. Setan yang mengganggu adalah Ilikit dan Wunus. Obatnya daun simbukan, daun sirih, temuruas, delingu, daun bawang, kopi bubuk, garam. Daging. Setan yang mengganggu adalah Kanit. Obatnya temulawak, kunyit, kencur, daun bengok, garam. Sudah. Oke, ya, paham ya? Jadi semua itu herbal itu sudah ada di sini. Herbal itu nanti akan dipakai untuk mandi. Ya, itu maksudnya. Kalian harus bisa menjelaskan. Makanya ini bukan sekedar ditulis, tapi jadi ilmu. Oh, ternyata herbal mampu membersihkan gangguan-gangguan gaib. Gitu. Nah, sekarang prosesnya seperti apa? Khasiatnya apa sih bedah ora itu? Hasilnya itu manfaatnya, Pak. Ya, manfaat. 1. Sebagai perisai dan serangan musuh berupa sihir serta penangkal gangguan gaib. Kedua, media untuk membersihkan penyakit yang berasal dari gangguan santet. Ketiga, mengobati dan mencegah berbagai jenis macam penyakit.
Keempat, meningkatkan pancaran aura. Kelima, meningkatkan daya pikat dan pesona diri. Keenam, mengencangkan kulit. Ketujuh, menjadi awet muda. Kelapan, meningkatkan rasa percaya diri. 9, memperlancar pertemuan dengan jodoh sesuai yang diinginkan. 10, mudah dipercaya. 11, meningkatkan kecerdasan dan kreativitas. 12, menjadi lebih berkarisma. 13, disayang atasan dan dihormati bawahan. 14, menderaskan rezeki dan memperlancar usaha. 15, menarik keberuntungan. 16, menguatkan keharmonisan rumah tangga. 17, menjadikan anak patuh pada orang tua. 18, mencegah dan mengobati ketergantungan narkoba. 19, mengobati stres. 20, mendatangkan kekuatan spiritual untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Nah, paham ya? Jadi itu khasiatnya. Kamu bisa jelasin ke pasiennya begitu luasnya khasiat yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan diri kita dan diri pasien. Oke, berikutnya coba. Paket keranjang mandi rempah terdiri dari kalimatnya gimana dapat? paket keranjang mandi rempah terdiri dari Paket keranjang mandi rempah terdiri dari 1 botol keranjang mandi rempah. ini. Ya, nanti kamu bisa jelasin karena orang begitu bisa jelasin. Ini 1 botol. 1 botol garam herbal. Ini garam herbal. Ya. Garam herbal. Oke. 1 botol minyak bintang 1000 bunga pelekat suci. Ini minyak bintangnya. Ini minyak bintangnya ya. Oke. Terus 1 botol yang berisi 1 kapsul aura pembangkit energi dan kecerdasan. ini 1 kapsul, 1 saja ini. Isinya yang 41 ini, tapi dimasukkan dalam kapsul. Jadi herbal yang di sini itu sudah dimasukkan dalam kapsul. Ini untuk diminum. Kalau ini kan untuk mandi, ini untuk diminum. Ya, terus 1 botol madu asma. madu asma. Ini semua kan sudah didoakan di MDM nih, di Majelis Dzikir Mustajabah. Ini diminum nanti acaranya. Oke ya. Terus seperti 1 botol 100 ml air rupiah air 1000 masjid untuk diminum. ini untuk diminum ya. Terus 1 botol 250 ml air rupiah air 1000 masjid untuk campuran ini mandi. untuk campuran mandi. Ya. Ini untuk campuran mandi, ini untuk diminum. Isinya jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, Dia berikutnya. buat mandi semua, Pak. Yang buat mandi semua ini dicampurkan. Nanti caranya ada. Oke, berikutnya. Tata cara bedah aura dengan sekeranjang mandi rempah. Tahap 1, memasak ramuan sekeranjang mandi rempah. 1, siapkan air sebanyak 5 gayung atau 7 liter dan panaskan hingga mendidih. Oke, jelasin dulu. Masak air nih di baskom ya. Kamu nanti masak dengan kettle, pokoknya kira-kira 7 liter dimasak. Terus berikutnya Masukkan ramuan sekeranjang mandi rempah ke dalam air mendidih ini tersebut. buka, ya, buka, masukkan. Plus, ya, ini udah masak nih ya. Oke, terus Campurkan 1 botol garam herbal ke dalam air tersebut. ini masukkan, buka, masukkan. Des. Ya. Nah, terus Tambahkan 1 botol minyak bintang 1000 bunga pelekat suci ke dalam. nih, buka, dibuka semua nih, ya, kayak gini, masukin. Terus, ya, Wah ya. masukin nih. Ini sudah didoain semua nih di MDM, kita kan doain tuh, sudah dibawa kemana-mana lah. Ya, Terus Terus kelima, tambahkan 9 sampai 12 gayung air dingin Ini kan agar udah menjadi hangat. panas nih. itu sudah panas tuh. Udah matikan, udah Start. 5 menit ya, matikan. Strike. Cepet, ya. Ya. Tambahin air, air dingin nih. Iya. Tambahin, jangan dingin, hangat aja, jangan terlalu panas juga. Ya, kira-kira biar hangat gitu aja. Kalau nggak ini bisa dipindahkan dulu boleh. Kalau tempatnya kecil, dipindahkan ke ebet. Nah, tambahin air biar hangat. Nah, udah hangat, gimana terus? Tambahkan 1 botol 250 air rupiah. Nah, ditambahin ini. Ini
air yang sudah hangat itu tambahkan Gas. air wali. Gas. Gas. Ya, terus Tempatkan ramuan sekeranjang mandi rempah di kamar mandi. bawa kamar mandi. Mandi deh. Ya. Terus berikutnya Tahap 2. tahap 2 nih. Ini sudah kamar mandi nih ya. Sudah kamar mandi, oke. Membersihkan diri. 1. Membaca doa cahaya dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa saya di luar ya, di luar kamar mandi ya. Baca doa gimana katakan? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa ayyamini nuran wa ayyasari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran wa ja'al fi nafsi nuran wa Yang kan sudah ada kan buku ya? Artinya ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam hatiku, Berikan aja dalam hatiku, cahaya dalam lisanku, omongannya, cahaya dalam penglihatanku, penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, pendengaranku, cahaya dari kiriku, dari kiriku. Nih, sebelah sini. cahaya dari atasku. Mana loh? Enggak ada. Langsung ke atas. Oh, salah dulu balik. Ke kiri, kanan, terus atas, Bawah. Cahaya bawah, dari bawahku, cahaya dari depan, depan. cahaya dari belakangku. Karena dicek ya, ini barangkali salah ya. Urutan-urutannya ya. Jadikanlah cahaya itu dalam diriku dan besarkanlah cahaya itu untukku. Jadi kita minta cahaya, mandi. Terus Kedua, mandi biasa, gunakan sabun, sikat gigi, Jadi, sampo rambut. sudah berdoa itu, kamu jangan langsung mandi ini, kamu mandi biasa dulu. Sampoan, sabuan, sikat gigi dan sebagainya udah bersih, Baru deh. baru mandi pakai ini. Jadi kamu bersih dulu nih, ya, sampoan, sikatan, paham ya maksudnya? Oh gitu. Artinya jangan goyang-goyang kamu. Terus berikutnya, Tahap 3, tahap 3. ritual siraman bedah aurat. 1. Ambil air dengan gayung, baca dalam hati, ya Allah. Ambil pakai gayung ya, ini air yang sudah dimasak tadi ya. Oh ya. Ambil pakai gayung. Ini kan mandi di sini nih. Kan tadi si anak kan itu embernya dikirim sini. Oh, dari luar kamar mandi terus dimasukkan. Ya, Oh, kalau sudah di kamar mandi ya berarti tinggal geser gitu. Kalau misalnya jangan dimasukin kamar mandi, ditaruh di luar dulu. Nanti mandi masa keluar lagi. Oh iya iya. Ya kan? Betul. Makanya ini penting dijelaskan begitu. Nanti ditaruh kamar mandi aja Bu, ya. Yang penting ditutup gitu ya. Kalau nggak usah nggak apa-apa juga. Ya terus. Baca dalam hati, ya Allah. Jadi ambil pakai gayung, ya. Ini dalam hati aja jangan berjalan ya Allah jangan gitu. Terus tiup, ya. Tiupkan ke air tersebut, lalu siram ke kepala. Siram kepala. Ulangi sebanyak 3 kali. Jangan buru-buru ya Bu. Ambil lagi dalam hati. Ya Allah. Ya Allah. Terus Ya. Sekali lagi, ya ambil lagi nih. Ya boleh membaca mendesak apa-apa. terus 3 kali ya. Oke, berikutnya Kedua, ambil air dengan gayung. maju dengan gayung, ambil terus Baca dalam hati, ya Rahman. ya Rahman. Ke Tiup. air, lalu siram ke pundak Pundak kanan. kanan. 1 ya Rahman. Pundak kanan lagi 3 kali. 3 kali. Ya Rahman. Jangan buru-buru ya Bu, pelan-pelan saja. Dini nanti ya Rahman. Ya Rahman 3 kali. Terus. Ya, terus Ambil air dengan gayung. ambil pakai gayung lagi. Baca dalam hati, ya Rahim. Ya Rahim. Tiupkan ke air, lalu siram ke pundak kiri sebanyak 3 kali. Pundak kiri ya. Jadi ini 3 kali. 3 berarti ya. Jadi ya Allah 3 kali, ya Rahman 3 kali, ya Rahim 3 kali. Ya. Lalu ambil air dengan 2 telapak tangan,
Udah ketiganya, gak usah pakai gayung, ambil pakai tangan ini. Lalu baca dalam hati sholawat kasih sayang. Baca sholawat kasih sayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-arifil ma'rufi usburni hajati. Ada di sana kan? Ada. Udah gini, basuh wajah. Kita ke air, lalu ke wajah, ulangi 3 kali. Bukan ke wajah. Nanti penjelasannya begini ya. Jangan ke bawah ya. belakang. Jadi begini. Ini sebenarnya kalau melengkap gini, bingung jelasnya. Kalau melengkap itu gini. Ambil air ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-arifil ma'rufi usburni hajati. Kan air di situ udah habis tuh. Ya udah begini. Kalau melengkap kayak gini. Sampai ke ujung kaki gini. Terus gini. Dari sini gini. Nah, itu selesai. Memang menjelaskannya susah, terus pokoknya sampai sekolah ada pas muka. Tapi kalau nanti cuma dilengkapi gitu aja. Jadi itu membuka 7 cakra. Pertama, cakra ajna ini antara 2 alis. Kemudian cakra mahkota, ya. Kemudian cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra pusar, cakra sek, cakra dasar di tulang ekor. 3 kali seperti itu. Paham ya? Oke, berikutnya. Tahap keempat, penutup. Penutup. Berpakaian dan keluar dari kamar mandi. Pakaian dulu, jangan langsung keluar ya. Pakaian dulu, baru keluar kamar mandi. Kedua, duduk bersila. di Duduk tempat yang bersila. bersih dan baca kembali doa Baca doa cahaya. cahaya lagi. Allahumma qalbi nur wa fi lisan wa fi syam'i nur wa yamin wa selesai. Terus Minum kapsul pembangkit energi. nah, ini bukan nih. Kapsulnya diambil. Caranya kamu latihan cara membukanya gini ya. Pas. Ya, diambil gini nih. Saya kapsul aja gini. Diminum. Terus pakai air gini ya. Oh, Pakai air gini. Yes, minum. Belum ada deh. Ya, Habis minum madu. selesai. Habis itu apa dah? Minum madu asma. Minum madu asma. Minum madu asma. Bukan. Trek. Ya. Diminum. Guys, terus Catatan. selesai ya. Amalkan Oke. doa cahaya. Tapi ini Tazah salah ganti pas. Nah, itu ya. apa? Ini dulu. Salah apanya? Iya, tata cara. Tata caranya salah Tazah. Enggak apa-apa. Salah gimana? Di sini nanti disaring dulu nggak Pak? Ah, bagus sih disaring dulu. Iya di sini kan nggak ada nih, nggak ada Kan tulisan. dilengkapi aja. Heeh. Kalau nggak disaring kan, kalau nggak disaring juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau nggak disaring kan sama herbal itu cuma atapnya nanti untuk Waalaikumsalam. Efeknya paling kamar mandinya jadi mampet. Itu aja kan. Bikin selatan. Ya bagusnya disaring lah. Iya. Nggak kalau kan uang juga nggak kalau. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu ya sampai disaring boleh, disaring ya nggak apa-apa. Tapi nanti bagusnya disaring aja itu ya. Iya di sini maksudnya di Dilengkapi ini maksudnya. Koreksi lagi nanti. Filenya di Mas apa kan itu kita. Ya gitu ya. Ya. terus Tazah langsung mandi pakai itu. Iya bagus nanti mandi lagi nggak apa-apa ya. Maksud Nanti di sini disiapin. kan mandi biasa dulu, Nah. gunakan sabun sikat dan lain-lain. Ya kan, Tapi kalau Tazah udah- langsung Ya nggak apa-apa. Kalau udah mandi kan apa Oh, betul? langsung mandi. Ya, yang penting bersih. Ya, maksudnya mandi itu kan maksudnya barangkali lagi junub, lagi apa, lagi kotor, baru bersih kan mandi dulu. Ya kan, mandi bersih dulu. Kepala. Ini luar biasa. Makanya
Ya tasnya udah pernah rame, udah pernah. Dahsyat. Ini dulu ya, gini jadi gini. Ini satu kan harganya 900.000. Makanya dawar di situ berapa? Berapa? Iya. Berapa harganya di situ? Rupiah berdawara 3 juta sampai 9 juta. Ini 4 juta sampai 9 juta. Ya di situ Itu dulu 4 naik. juta. Ruat ini. Ya dulu 4 juta sama. Harganya berubah, diturunkan itu. Turunkan Tadinya 4 juta sampai 9 juta. Karena mandinya apa? Karena mandinya kalau yang segitu, mandinya itu 7 hari. Selama 7 hari dia beli 7. Ini sekali pakai Pak. Eh? Sekali pakai. Setiap hari satu. Iya. Iya sekali pakai. Habis. Jadi gini, setiap hari satu. Kan bisa dipakai 2 kali. Iya. Oh, Tapi bisa 2 kali. bisa 2 kali. Ininya. Itunya Ya. sih. Apanya? Ya itu bedanya makanya orang biasanya kalau yang 9 juta itu belinya dikasihnya 14. Kan seperti bulan purnama mandi selama 14 kali mandi. Itu sekali bulan purnama bener. Wangi minyak itu. Ya, wangi minyak bintang. Ya pokoknya semua. Jadi mandinya berapa kali? 14 kali. Sehari bisa mandi 2 kali, pagi 1, malam 1 kalau seminggu. Jadi mandi 7 hari, pagi 1, malam 1, sore 1 ya, maksudnya 2 kali gitu. Ya itu berarti sama dengan 14 kali mandi selama seminggu. Kalau yang 3 juta seperti apa? Ya, itu judulnya tuh, ya kalau 3 juta ya paling sekali mandi cukup, apa 2 kali mandi. 3 juta berarti 3 kali mandi kan begitu. Lah itulah dulu makanya omsetnya para terapisnya pada happy. Kalau udah rupiah, kamu coba tawar aja orangnya, pasti mau. Kalau dulu harganya dijual murah ya kemarin ya, Iya 120. 120 karena tidak ada ininya, cuma ininya doang. Ada Pak, yang Ada 100 ya? yang dulu 120 itu. Kemarin Tasya kan nggak ada minyak, nggak ada ini. Tasya pas waktu mandi cuman mandi rempah, Nah, garam sama herbal apa? sama air wali. Iya, ya intinya kan itu. Nah ini kan ekstranya karena harganya makanya jadi 900. Tapi kita mau jual jangan 900, 300.000 aja. Kalau mandi rempahnya aja 50. Kan di botol kan ada terus. 50. Tapi yang mahal kan sebenarnya ini. Ini garam herbal itu mahal banget loh. Cuman kita nggak bicara mahal, paling judulnya terus pokoknya dijual 300. Kalau modalnya paling kira-kira ya 100 gitu. Kan gitu. Begitu dijual 300, maka MDM dapat duit. Kan begitu. Itu. Yang menjual sih Pak. Yang menjual dapat lah. Dapatnya berapa? 20%. Enggak. Jadi sama seperti yang lain. Kalau punya BHB berapa? 5%. Garam herbal juga gitu Pak, air garam juga gitu. Iya. Rasanya jualin banyak banget nggak dapet. Nah itu kan masuk MBS. Kamu ambil aja MBS. Kan masuk MBS semua. Nggak apa-apa ambil. Dapat jadi kalau kalian jual, kan uang ini nanti masuk MDZ untuk kalian juga duitnya kan. Untuk aktivitas kita berpikir, nanti berbagi dengan anak yatim dan sebagainya. Paham ya gambarannya ya? Ini penjelasan pertama ini. Nanti Bapak akan jelasan 3 kali soal sudah. Sampai kamu praktek mandi, ya udah berjalan. Yang mahal itu sebenarnya ini air wali ini sudah ada air zam-zamnya dan sebagainya nih. Jadi air ini sudah dikumpulkan dari tahun 1987. Zaman Bapak di Jogja. Jadi Bapak kalau ziarah kemana-mana, yang ke Arab, yang kemana aja tuh, seluruh Jawa sampai pulau mana aja tuh sudah ada di sini air. Kan kalau di rumah tuh, itu kadang-kadang orang dari Bandung pada datang mas, yang udah kenal Bapak tuh yang ngambil air di rumah. Orang dari mana kan ngambil air. Atau air dari mana aja yang nggak ada pasti ada untuk ziarah wilayah Wali Songo pasti,
Misalnya dari mana aja ya, batu Quran ada semua air. Makanya istilahnya air 1000 masjid. Lebih dari 1000 jangan-jangan, tapi itu gambarannya gampangnya ini 1000 masjid karena air ini ada terus. Jadi apa kalau ziarah misalnya mana pulang bawa air masukin. Nggak Seperti ada itu. luas, nggak ada luas. Yang cuma air Ya kan dipakai terus. Kalau kan pakai kan dimasukin air ke air. Di sini tidak ada torennya. Dan masukin penahan di atas ya, masukin toren. Yang di rumah bukan air diem gitu enggak. Kan ziarah masih tambahin lagi. Yang buat ziarah orang-orang ziarah ini, orang-orang ziarah orang rupiah. Kamu minum itu sebenarnya air pakai air itu. Ya sekarang kalau dikumpulin mungkin ratusan drum, kalau sekarang cuma paling 2 drum. 2 drum paling nggak bisa tinggal 1 drum, nanti biasanya kalau jarang ambil lagi. Jadi termasuk air oksindo itu kan dulu bapak yang bangun ini. Sebelum bangun air ini modalnya dari air muter. Dari ziarah Wali Songo, dari Cirebon ditaruh ke Kudus, dari Kudus terus seperti itu. Dan kita tiap malam Jumatan sudah didoain di sini air. Semuanya didoain. Minyak pun ini sudah semua di ziarah kemana-mana. Lah, jadi konsultan tidak terlalu sulit. Ini sudah jadi. Ketika kamu jadi konsultan nanti, apapun masalahnya, udah monggo di rupiah, udah harus berdakwah, disuruh mandi, semua teratasi. Ini sudah didoain kita bareng-bareng. Sudah doakan bukan hanya kita di sini, tapi lah setiap majelis zikir di makam malakut, Bapak ada jamaah di sana, udah seperti itu. Sebelum ke orang lain, kalian dulu yang manfaatkan, gunakan dulu. Termasuk zikir yang tadi yang olah nafas, kamu jalani, ya. Nanti kita terus kembangkan sampai kamu bisa memberikan contoh kepada orang yang rupiah. Lengkap ya. Jadi kamu doa-doa sudah hafal, nanti doa rupiah dia kita hafalkan. Terus orang suruh mandi, makanya nggak pernah ada keluhan di sini. Orang yang rupiah rata-rata sukses semua. Karena ikhtiar kita benar-benar bukan hanya sekedar rupiah, nanti ada olah perban, olah batin, olah nafas, mandi, udah beres. Tergambar ya? Nah, kalian harus bisa itu. Yakin kalau ini pengalaman Bapak, orang-orang yang belajar ke Bapak semuanya sukses. Ekonominya maksudnya loh. Asal spiritualnya berjalan, insya Allah ekonominya berjalan. Ininya kita ikhtiar dalam bentuk ikhtiar rupiah, tapi konsepnya adalah ibadah. Niatkan kita untuk ibadah. Ketika kita niat ibadah, insya Allah akan gambarnya begitu. Makanya Bapak agak memaksa kalian harus hafal buku kuning, nanti buku putih, buku rupiah, ya. Ada lagi buku hijau, ada buku biru, ada lagi master harkat kita tuh bukunya tebal banget, ada Silahul Mu'min yang Bapak ilmu itu nanti kita buka satu-satu, dipelajari, dimengerti, dipahamkan, dihafalkan. Seperti itu gambarannya. Oke ya? Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Mas Bayu harus pintar, Mas Bayu. Karena kalian akan mau tak jadikan semua jadi konsultan. Sudah mampu mengkondisikan diri sendiri dulu nih. Harus bagaimananya, baru bisa memberikan advice kepada orang lain. Kan begitu. Karena itu konsultan spiritual berbeda dengan konsultan rupiah. Konsultan spiritual itu lengkap, masalah rumah tangga, masalah anak seperti apa, masalah orang tua, masalah apa itu, masalah narkoba. Kalau rupiah sebatas rupiah, tapi kalau konsultan spiritual sudah menyangkut kayak gini nih, pengertian di HBR gitu. Jadi
apa tuh Ruqyah mengeluarkan susuk, mahalnya berapa? 3 juta sampai 9 juta. Iya, kamu pasti selalu bisa. Nanti kalau sudah bisa ngamalke, ya, kompensasi kan ada. Kan jelas kalau DHB ya, komisinya jelas. Jadi kalau kalian jual apapun nanti dapat komisi ini. Nah, untuk afdolnya kalian harus bisa bikin nanti gantian bisa diajarin. Kan kita mau produksi banyak tuh, kita mau cetak 1000, setidaknya 1000 lah, 1000 pak kayak gini. Kamu akan lebih mantap ketika bikin kayak apa sih bungkusinya, bikin air ngisi nanti merasakan atau kamu kalian ini doain juga. Nah setelah itu pakai sendiri seperti apa, doa bersama nih. Ini sudah dibawa kemana-mana, minyak ini, air sudah kemana-mana. Itu ya kemarin ya. Saya kira itu aja dulu bro ya, cukup jelas. Besok Bapak tes masalah olah nafasnya, hafalannya, olah nafas seperti apa. Kalau praktekkan dengan teori yang Bapak jelaskan tadi, mudah-mudahan besok sudah bisa. Targetnya hari Jumat pas acara buka bersama itu kita nanti akan baca doa ini. Doa buku ini sudah paham semua. Syukur kalau hari Jumat itu bisa nggak tambah ayat 7. Kan ayat 5 sudah nih, tapi ayat 5 kan ayat 7. Ayat bisa deh kalau 7 hari lagi kan. Besok mulai ayat 7 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 7 pas. Nah, nanti habis lebaran baru ayat 15. Jadi tanggal 1 April kalian sudah khatam semua, tak kasih pekerjaan. Ini Mer, kamu garap ini, namanya ini, kamu kerjakan. Ini Mbak Nur, makanya Mbak Nur mulai dari awal belajar, amalkan. Bapak itu mengelola 11 paranormal, 11 juru sembuh yang garap semua Bapak. Jadi mereka yang terima tamu, masalahnya apa, hajatnya apa, yang garap. Bapak garapnya makan, ya pakai doa ini. Ini kalian sudah nggak mau ke, nanti ada ayat mana kasih tahu, salah satunya itu Mas Manjala. Ada pekerjaan apa? Kan Bapak kan kadang-kadang berat kali, banyak orang, 11 orang. Makanya harus berdoa. Kalau kalian tidak ikut program ini, rugi Bapak. Ruginya apa? Ya, kan bisa merasakan waktu belum menghafalkan makanya berat banget kan, sulit banget kan? Iya. Itu kan sulit banget, itu nggak gampang. Nyatanya sekarang bisa. Insya Allah kan ya. Kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan nantinya punya bukan hanya pengetahuan tapi juga ilmu, jadi ilmu. Karena ilmunya nanti akan berkembang. Lakunya ilmu itu apa? Kemana? Lakunya ilmu satu ke arto. Orang berilmu tentu nanti akan lakunya kan ke uang judulnya. Lakunya ilmu akan ke wiryo yang kedua. Wiryo itu derajat sosial, baik di mata manusia maupun di mata Allah. Yang ketiga, lakunya ilmu menuju linuwi, akan jadi orang yang ampuh. Oke, saya kira aja, mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan karunia, cucuran nikmat dan ampunan kepada kita semua. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Des dulu, satu-satu. Des dulu. Des. Ada, yang jauh tuh. Belum. Belum. Des.